Serangan balasan dari Irak kembali mengguncang Israel. Sebuah rudal berhasil menembus bunker bawah tanah rahasia di Yerusalem pada Sabtu dini hari, menewaskan 14 pejabat militer senior Israel. Bunker yang selama ini dipromosikan sebagai salah satu titik perlindungan paling aman, ternyata justru menjadi lokasi jatuhnya korban massal. Ironisnya, teknologi pertahanan canggih yang selama ini digadang-gadang, dari Iron Dome hingga sistem radar berlapis, justru tidak mampu mendeteksi atau mencegah masuknya rudal tersebut. Dengan kata lain, Israel baru saja menemukan kelemahan yang memalukan. Iron Dome bisa menahan roket di udara, tapi tidak bisa menahan kenyataan pahit di bawah tanah. Serangan ini disebut sebagai balasan langsung atas operasi militer Israel sebelumnya yang menghantam pangkalan Irak. Menurut sumber intelijen regional, Irak tidak hanya berhasil meluncurkan rudal presisi jarak jauh, tetapi juga menargetkan lokasi yang dianggap mustahil disentuh. Fakta bahwa rudal bisa sampai ke pusat Yerusalem dan menghantam bunker rahasia membuat banyak pihak di Israel sendiri bertanya-tanya, apakah pertahanan mereka benar-benar sekuat klaim militer, atau selama ini hanya sekedar branding untuk menakuti tetangga. Netanyahu yang dikabarkan selamat dari serangan ini kini berada dalam sorotan publik. Keberhasilannya lolos dari maut membuat sebagian media lokal menyebutnya pemimpin yang beruntung. Namun di sisi lain, oposisi menilai bahwa jika seorang Perdana Menteri hanya bisa selamat karena kebetulan, itu artinya negara sedang dijalankan dengan doa, bukan strategi. Situasi ini mempertegas keresahan publik bahwa bahkan pemimpin mereka kini tidak lagi memiliki tempat yang benar-benar aman. Bunker paling rahasia sudah ditembus, lantas Netanyahu mau sembunyi di mana? Kolong meja kabinet. Di sisi militer, kematian 14 pejabat senior dalam satu kali serangan merupakan pukulan besar. Mereka bukan sekedar tentara biasa, melainkan perencana operasi dan pengambil keputusan strategis. Hilangnya orang-orang ini membuat koordinasi militer Israel diperkirakan akan terganggu untuk beberapa waktu ke depan. Analis menyebut, Israel kini tidak hanya kehilangan pejabat, tetapi juga kehilangan otak yang selama ini memikirkan bagaimana caranya tetap berkuasa di kawasan. Pemerintah Israel sendiri masih berusaha mengendalikan narasi. Pernyataan resmi yang dirilis Kementerian Pertahanan hanya menyebut insiden keamanan tanpa detail jumlah korban. Namun media internasional dan sumber di dalam Israel telah mengkonfirmasi jumlah kematian yang mencapai 14 orang. Upaya menutup-nutupi ini justru memperkuat kesan bahwa Israel panik. Karena jika benar pertahanan sekuat klaim, mengapa harus repot menyembunyikan fakta? Serangan balasan Irak ini juga menandai perubahan signifikan di kawasan. Selama ini Israel terbiasa menyerang terlebih dahulu dan mengklaim hak pertahanan diri. Namun kali ini, Irak juga menunjukkan bahwa mereka juga mampu memberi peringatan keras. Pesannya jelas, jika Israel bisa menembus pangkalan Irak, maka Irak pun bisa mengirim pesan langsung ke jantung Yerusalem. Dan pesan itu dibayar dengan nyawa pejabat elit Israel. Serangan rudal yang menewaskan 14 pejabat militer Israel tidak hanya meninggalkan korban jiwa, tapi juga membuka satu fakta pahit. Bunker bawah tanah rahasia yang selama ini digadang-gadang sebagai benteng terakhir, ternyata hanyalah mitos keamanan yang akhirnya runtuh. Selama bertahun-tahun, publik Israel dicekoki narasi bahwa para pemimpinnya memiliki akses ke lokasi perlindungan yang tak tertembus. Ironisnya, bunker yang katanya dirancang tahan nuklir justru jebol oleh satu rudal konvensional. Sumber militer di kawasan menyebut bahwa rudal Irak dilengkapi sistem pemandu presisi, kemungkinan berbasis teknologi yang diperoleh dari aliansi regional. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius di Tel Aviv. Bagaimana mungkin koordinat bunker rahasia bisa bocor? Ada dugaan kebocoran informasi melalui intelijen atau bahkan jaringan digital Israel yang ditembus. Jika benar ini akibat pertasan, maka Israel sedang dipermalukan dua kali. Pertama, bunker fisiknya ditembus. Kedua, sistem keamanannya diretas. Dengan kata lain, bukan hanya pintunya yang terbuka, tapi juga passwordnya yang ketahuan. Reaksi di dalam negeri beragam. Media pro-pemerintah mencoba menekankan bahwa Netanyahu selamat sehingga kepemimpinan nasional tetap utuh. Namun kelompok oposisi langsung menyerang narasi tersebut. Mereka menilai bahwa bangga karena Perdana Menteri selamat sementara 14 pejabat senior mati sama saja seperti kapal tenggelam dan kaptennya berhasil berenang, lalu mengklaim itu bukti kapal masih berfungsi.
Di luar Israel, pengamat internasional melihat peristiwa ini sebagai pukulan psikologis yang jarang terjadi. Biasanya, Israel selalu tampil dengan citra sebagai pihak yang tidak bisa disentuh musuh. Kali ini, justru jantung pertahanan mereka yang dihantam. Pesannya jelas, jika bunker rahasia bisa ditembus, maka tidak ada lagi tempat yang bisa disebut benar-benar aman di Israel. Netanyahu mungkin masih hidup, tapi ia sekarang seperti bermain petak umpat di arena perang tanpa dinding. Serangan ini juga memunculkan sindiran dari berbagai pihak. Beberapa analis Arab menyebut bahwa Israel kini punya Iron Dome untuk melindungi langit, tapi lupa membuat Iron Basement untuk melindungi bawah tanah. Sindiran itu cepat menyebar di media sosial, menjadi bahan ejekan terhadap kebanggaan Israel atas teknologi pertahanannya. Yang lebih mengkhawatirkan, hilangnya 14 pejabat senior berarti ada kekosongan dalam struktur komando. Beberapa di antaranya diketahui menguasai operasi khusus, strategi udara, hingga program rahasia terkait pengembangan senjata. Tanpa mereka, roda komando Israel diprediksi akan goyah setidaknya dalam beberapa minggu ke depan. Ini memberi ruang bagi lawan-lawannya untuk mengambil posisi lebih berani. Kejadian ini membuat Netanyahu dalam posisi terjepit. Selama ini ia dikenal sebagai politikus yang lihai memanfaatkan isu keamanan untuk menguatkan posisi politiknya. Namun kini, isu keamanan justru berubah menjadi bumerang. Jika ia dulu menjual citra sebagai penjaga Israel, sekarang publik mulai melihatnya lebih sebagai pelari maraton yang sibuk mencari bunker baru tiap kali ada rudal mendekat. Pasca serangan rudal Irak yang menewaskan 14 pejabat militer di Yerusalem, arena politik Israel langsung berubah menjadi ajang saling serang. Tel Aviv yang biasanya dipenuhi debat panas kini lebih mirip pasar malam, dengan politisi berteriak saling menyalahkan. Koalisi pemerintah berusaha mempertahankan narasi bahwa negara masih kuat, sementara oposisi menuduh kegagalan fatal ada di tangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Netanyahu memang selamat secara fisik dari serangan tersebut, tetapi posisinya di kancah politik tampak lebih rapuh dari sebelumnya. Kritik datang bukan hanya dari oposisi, melainkan juga dari mitra koalisinya sendiri. Banyak yang mempertanyakan mengapa bunker rahasia bisa ditembus dan bagaimana intelijen bisa kecolongan. Pertanyaan pahitnya, kalau bunker saja bisa ditembus, bagaimana dengan rakyat biasa yang cuma punya ruang bawah tanah seadanya? Apakah mereka diminta berdoa lebih keras ketimbang Perdana Menterinya? Media lokal yang kritis terhadap pemerintah langsung menjadikan insiden ini sebagai headline besar. Mereka menulis bahwa Netanyahu mungkin pemimpin pertama yang berhasil menjual ilusi keamanan dengan harga paling mahal, nyawa pejabatnya sendiri. Beberapa editorial bahkan menyindir bahwa selama ini Israel hidup dalam bubble of security dan kini bubble itu pecah hanya dengan satu rudal. Di parlemen, oposisi menuntut investigasi terbuka mengenai kelemahan pertahanan. Ada desakan agar Netanyahu bertanggung jawab secara politik. Beberapa anggota Knesset bahkan menyebut bahwa Netanyahu lebih sibuk menjaga kursinya ketimbang menjaga negaranya. Kalau ia punya bunker pribadi, kursi Perdana Menteri itu mungkin sudah lama ia bawa masuk ke sana. Krisis ini juga memperlihatkan perpecahan internal di tubuh partai penguasa. Sebagian anggota partai berupaya tetap membela Netanyahu, namun suara-suara sumbang semakin keras. Ada kekhawatiran bahwa jika Netanyahu dianggap gagal menjaga keamanan pejabat tinggi, maka dukungan publik terhadap pemerintah bisa merosot tajam. Seorang analis politik bahkan menyindir Netanyahu memang selamat, tapi elektabilitasnya yang sedang mati perlahan. Reaksi publik Israel pun terbelah. Sebagian masih mendukung pemerintah dengan alasan solidaritas nasional, namun sebagian besar mulai mempertanyakan kompetensi para pemimpinnya. Demonstrasi kecil mulai muncul di beberapa kota, membawa poster-poster yang mengejek kegagalan bunker rahasia. Di media sosial, tagar populer berbunyi #IronDome sebagai plesetan dari Iron Dome. Secara keseluruhan, serangan Irak ini bukan hanya tragedi militer, tapi juga tragedi politik. Netanyahu kini menghadapi dilema, mempertahankan citra sebagai pemimpin kuat atau mengakui kegagalan besar yang bisa mengancam karir politiknya. Dan seperti biasa, ia mencoba menghindari dari pertanyaan sulit dengan bahasa diplomatis. Namun publik tahu, diplomasi tidak bisa menghentikan rudal, apalagi rudal yang sudah menembus bunker rahasia di halaman belakangnya sendiri.
Dunia internasional langsung bereaksi keras setelah kabar rudal Irak menembus bunker rahasia di Yerusalem dan menewaskan 14 pejabat militer senior Israel. Negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, mengeluarkan pernyataan keprihatinan mendalam. Washington menegaskan dukungan penuh kepada Israel, meski di balik layar, analis militer AS dikabarkan terkejut dengan efektivitas rudal Irak. Bagi Pentagon, kejadian ini bukan sekedar tragedi Israel, tapi juga pameran gratis bahwa sistem pertahanan buatan mereka ternyata bisa gagal. Di Timur Tengah, reaksi justru berlawanan. Sejumlah media Arab menampilkan headline penuh sindiran. Editorial di beberapa surat kabar menulis bahwa jika bunker rahasia Israel bisa ditembus, maka mungkin hanya bunker imajinasi yang tersisa. Iran secara terbuka memuji keberanian Irak, sementara negara-negara Teluk lebih berhati-hati meski tidak bisa menyembunyikan rasa puas melihat Israel untuk sekali ini menjadi pihak yang kebobolan. Di PBB, perdebatan berlangsung panas. Delegasi Israel berusaha menekankan bahwa serangan Irak merupakan tindakan agresi yang mengancam stabilitas kawasan. Namun beberapa delegasi negara berkembang menolak narasi tersebut, mengingat Israel sendiri sebelumnya telah menyerang pangkalan Irak. Dengan kata lain, Israel ingin dunia menganggap dirinya korban, padahal semua orang tahu mereka juga pelaku. Kalau ini pertandingan sepak bola, Israel sudah jelas kena kartu merah duluan, tapi masih berusaha protes ke wasit. Analis keamanan internasional menilai bahwa reputasi Israel sebagai negara dengan pertahanan paling canggih kini terguncang. Selama bertahun-tahun, Israel berhasil membangun citra bahwa mereka memiliki lapisan perlindungan udara, laut, dan darat yang tak tertembus. Tapi serangan rudal Irak ini membuktikan bahwa tak ada sistem pertahanan yang benar-benar sempurna. Bahkan teknologi miliaran dolar pun bisa kalah oleh satu rudal murah asal sasaran tepat. Eropa pun ikut khawatir. Jika bunker Israel bisa ditembus, bagaimana dengan bunker NATO yang tersebar di berbagai negara? Beberapa media Jerman menulis bahwa era bunker modern kini dipertanyakan. Sementara media Prancis menyindir bahwa Israel sebaiknya lebih berhati-hati menjual citra keamanan karena dunia baru saja melihat betapa rapuhnya mitos itu. Yang paling menarik, Rusia dan Cina langsung memanfaatkan momentum ini. Media pemerintah di Moskow menyebut serangan rudal Irak sebagai bukti bahwa hegemoni militer Barat tidak kebal. Beijing pun tak ketinggalan dengan tajuk berita yang menyatakan bahwa kejadian di Yerusalem adalah pengingat bahwa dominasi teknologi hanyalah ilusi. Netanyahu tentu sadar dampak internasional dari kejadian ini. Ia berusaha menghubungi sekutu-sekutunya untuk menunjukkan kendali situasi. Namun, banyak pengamat menilai langkah itu tidak cukup. Bagi dunia, gambarannya sudah jelas. Bunker rahasia jebol, pejabat militer tewas, dan Perdana Menteri hanya bisa muncul di TV dengan wajah tegang seperti sedang menunggu giliran audit pajak. Serangan Irak tidak hanya merusak reputasi pertahanan Israel, tapi juga menggeser persepsi global. Israel yang selama ini dipandang sebagai negara dengan kulit baja, kini terlihat memiliki celah besar. Dan celah itu, ironisnya, dibuka bukan oleh kekuatan besar, melainkan oleh negara yang selama ini dianggap tidak punya kemampuan setara.